Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Di video kali ini, kakak akan membahas tentang soal tryout. Ya, membahas soal tryout tembus man insan cendekia. Untuk teman-teman yang belum siap, ya silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Ya, karena pelajaran akan segera dimulai. Tapi, ya sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah terlebih dahulu dan membaca doa ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ayo teman-teman, segera ambil alat tulisnya karena akan segera dimulai. Oke, kita bahas nomor 1. Ade berkunjung ke rumah Bu Eli setiap 6 hari sekali. Ya, 6 hari sekali, Fitri 9 hari sekali, Melati 12 hari sekali. Apabila tanggal 27 Mei 2003, mereka bertiga bertemu di rumah Bu Eli untuk pertama kalinya. Ya, maka pada tanggal berapa mereka bertiga akan bertemu di rumah Bu Eli untuk kedua kalinya. Nah, ini soal sudah sering sekali dibahas ketika masih SD ya. Nah, untuk itu coba diingat-ingat lagi cara pengerjaannya gimana. Kira-kira kita menggunakan sifat FPB atau KPK? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, untuk yang jawab FPB kurang tepat. Kenapa? Karena di sini ada kalimat pengulang ya. Setiap kegiatan yang berulang seperti ini, maka kita menggunakan konsep KPK. Nah, ini kan berulang ya. Setiap 6 hari sekali, berarti 6 hari kemudian main lagi, 6 hari kemudian main lagi. 9 hari juga sama, 9 hari main, 9 hari berikutnya juga main lagi, dan seterusnya. Ya, bermain ke rumah gue. Oke, jadi kita pakai konsep, yaitu konsepnya adalah KPK. Nah, masih ingat cara menghitung KPK dengan menggunakan tabel ya. Tabel pembagian, coba dilihat 6 ya, 9 dan juga 12. Nah, ini kita cari ya, kita cari pembagiannya nanti ya, kita bagi-bagi gitu ya. Oke, kita bagi berapa dulu nih? Kita bagi 2 dulu ya. Bagi 2 berarti ini 3. 9 dibagi 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa kita tulis lagi 9-nya. 12 dibagi 2 adalah 6. Kita bagi lagi ya, karena KPK ya. Berarti dibagi 2, karena ada yang masih bisa dibagi 2. Ini 9 ya. 9. Nah, 9 ini jadi 6 dibagi 2, 3 ya. Kemudian kita bagi semua dengan 3 lagi. Ya, kita bagi 3 berarti 1, 3, 1. Kita bagi 3 lagi. Ya, yaitu 1, 1, 1. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti 4 dikali 9, yaitu 36. Artinya, 36 hari setelah tanggal 27 Mei, ya, mereka bertiga akan bertemu bersama-sama di rumah Bu Eli. Nah, untuk itu kita cari dulu nih. Ya, di bulan Mei, ya di bulan Mei itu kira-kira ada berapa hari? Ada 31. Ya, maka di bulan Mei ya yang tersisa ada 4 hari. Ya, tinggal 4 hari ya. 4 hari. Berarti 36 dikurangin 4 masih ada 32 ya. Mei berarti bulan Juni. Nah, bulan Juni ada berapa hari? Ada 30 hari. Nah, berarti udah 34 ya. Sudah 34 hari. 34 hari. Maka sisanya kan 2 hari lagi ya. Maka 2 hari sisanya adalah di bulan Juli. Maka kesimpulannya ya, berarti 2 hari ini sisanya ada di awal Juli ya. Nah, di bulan Juli. Maka ya adalah tanggal berapa berarti jadinya nih? Jadi tanggal berapa? Jadi tanggal 2 Juli 2003 mereka bertiga akan bertemu kembali di rumah Bu Eli. Ya, gitu ya. Berarti 2 Juli ya 2003 akan bersama-sama lagi. Oke? Masih ingat ya cara pengerjaannya ya? Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke,
Oke, kita masuk ke nomor 2 ya. Ali mempunyai 25 kelereng, Farhan 55 kelereng. Berapa banyak kelereng yang harus diberikan Ali kepada Farhan ya sehingga kelereng Farhan itu menjadi 4 kalinya dari kelereng Ali. Maka di sini Ali berbaik hati ya. Dia mau memberikan kelerengnya Ali kepada Farhan ya sehingga si Farhan ini mempunyai kelereng itu 4 kalinya dari punyanya Ali. Nah, ini dulu ya, soalnya harus dipahami. Oke, di sini diketahui ya, Ali mempunyai 25 kelereng. Maka diketahui Ali punya 25 dan Farhan memiliki 55. Gitu ya. Total mereka kelereng mereka gitu ya. Totalnya adalah 80. Ada 80 kelereng. Nah, di sini ya kita harus menentukan perbandingannya. Ya, perbandingannya kan katanya 4 kalinya ya. Farhan, ya jadi Ali mau kasih kelerengnya kepada Farhan sehingga perbandingan Ali dan Farhan menjadi 1:4. Nah, gitu ya. 1:4. Maka ya kita harus menentukan dulu banyaknya kelerengnya Ali berapa dan nanti kita akan kurangkan. Gitu ya. Jadi 25 kelereng ini kita kurangi dengan kelereng yang harus dimiliki oleh Ali sehingga kelerengnya itu perbandingannya menjadi 1:4. Nah, gitu ya. Jadi kita gunakan konsep perbandingan. Berarti untuk mencari kelerengnya Ali, berarti Ali per ya yang diketahuinya kan ini dijumlah ya. Berarti A ditambah F dikali dengan infonya. Nah, ini infonya. Infonya adalah 80. Ya, 80. Gitu ya. Jadi mereka berdua ini harus sesuai. Ya, harus sesuai. Kalau di sininya selisih, ya berarti di sini juga selisih. Karena di sini kakak maunya jumlah ya, maka kakak jumlahkan. Berarti Ali ada 1 ya, perbandingannya 1 per ya, 1 ditambah 4 dikali dengan 80. Maka kita dapat, ya kakak tulis di sebelah kanan ya, 1/5 dikali 80. Oke, kita bagi aja. 80 kita bagi dengan 5. Maka jawabannya adalah 16. 16 dikali 1 berarti ada 16 kelereng yang harus dimiliki oleh Ali ya. Oke, maka kita dapat ini kelerengnya Ali ya. Nah, berarti dia harus memberikan berapa kelereng? Ya berarti 25 kelereng yang dimiliki oleh Ali yang awal ya, kita kurangi dengan 16, maka jawabannya adalah 9 kelereng. Berarti jawabannya adalah yang D, gitu ya. Oke, bisa ya? Nah, kita lanjut ke nomor 3-nya. Oke, kita masuk ke nomor 3 ya. Usia ibu saya 4 kali usia saya. Kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu info-infonya ya. Usia ibu sama dengan 4 kalinya saya, berarti 4 saya gitu ya. Oke. Kemudian usia adik saya adalah 75% dari usia saya. Berarti usia adik sama dengan 75% itu sama dengan berapa? Nah, sama-sama berarti kan 75/100 ya. 75/100 sama-sama dibagi 25, berarti 3/4-nya dari usia saya. Oke, kemudian di sini ya, dan 10% dari usia nenek saya. Nah, ini kita lagi masih membahas adiknya ya. Berarti usia adik sama dengan 10%, berarti 1/10 dari usia nenek saya. Dari usia nenek. Oke. Usia ayah saya adalah 50 tahun ya. Usia ayah adalah 50 tahun. Oke. Nah, dan 2 tahun lebih tua dari usia ibu. Berarti usia ibu berapa? Kalau misalkan usia ayah itu 50 dan ibu katanya adalah bapak itu usianya adalah 2 tahun lebih tua ya. 2 tahun lebih tua dari usia ibu. Berarti usia ibu berapa?
Nah, good. Betul ya? Usia ibu adalah 48 tahun. Iya nggak? Karena kan usia bapak 2 tahun lebih tua daripada ibu. Nah, gitu ya. Maka di sini ya kita mendapatkan usia ibunya sudah ada 48 ya. Maka kita bisa langsung tentukan nih. Ya, yang ditanya jumlah usia adik dan nenek. Ya, berarti ya usia ibu udah dari sini. Nah, kita sambungin aja ke sini ya. Berarti 48 sama dengan 4 dikali saya. Nah, gitu. Berarti kita tinggal bagi. Ya kan? Berarti usia saya adalah berapa? 12 tahun. Nah, ini usia saya, bukan usia kakak ya. Oke, 12 tahun. Kemudian usia adiknya. Nah, usia adiknya terus ini ya. Berarti adik sama dengan 3/4 dikali saya. Maka sayanya ini udah ada ya, yaitu 12 tahun. Kita ganti ya. Berarti usia adik adalah 3/4 dikali 12. Kita coret jadi 3 ya, maka usia adik adalah 9 tahun. Kemudian kita butuh usia nenek. Nah, katanya adik ya, adik sama dengan 1/10 nenek. Kita ganti usia adiknya jadi 9 tahun. Berarti 9 sama dengan 1/10 nenek. Kita pindahin aja ya. Kita pindahin si 10-nya kita kali. Berarti ini 90 tahun sama dengan neneknya. Nah, nenek sudah ada, adik sudah ada. Yang ditanya adalah jumlah usia adik dan usia nenek saya. Berarti adiknya berapa? Adik ditambah nenek. Oke, adiknya usianya adalah 9 tahun, usia nenek adalah 90 tahun. Maka totalnya adalah 99 tahun. Jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, jadi tips dari kakak ya, ketika ada soal cerita seperti ini, apalagi tentang usia ya, kalian baca per kalimat. Ya, setelah kalimat sudah dibaca, langsung ubah ke dalam bentuk matematikanya. Nah, dengan itu ya teman-teman semua bisa menyelesaikan soal dengan benar. Oke, itu tips dari kakak ya. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 4. Pada gambar di bawah ini, ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini ya. Jadi ada clue di sini, yaitu sama kaki. Ya, segitiga siku-siku sama kaki. Ya. Segitiga siku-siku sama kaki. Dengan sudut C-nya adalah 90 derajat dan panjang AC-nya adalah 20 cm. Nah, kalau panjang AC-nya 20 cm di sini ya, dia 20 cm, maka ya di bawah juga 20 cm karena kan sama kaki. Ya, berarti di sini 10 cm, di sini juga 10 cm. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sifatnya untuk segitiga siku-siku sama kaki ya, untuk mencari sisi miringnya ya kan kita bisa menggunakan Pitagoras ya, tapi ada sifatnya. Kalau misalkan nah gini ya. Ini misalnya segitiga siku-siku sama kaki misalkan ya. Di sini ada A, di sini A, maka sisi miringnya adalah A akar 2. Jadi kita tinggal menambahkan akar 2 saja ya. Berarti ini kan AC-nya adalah 20. Ya, tingginya 20, alasnya juga 20. Maka sisi miringnya adalah 20 akar 2. Nah, gitu ya. Berarti ini adalah 20 akar 2 dari A ke B-nya. Maka panjang AD-nya adalah berapa? Panjang AD adalah 10 akar 2. Ya, ini juga sama. Ya, 10 akar 2. Karena 10 akar 2 ditambah 10 akar 2 sama dengan 20 akar 2. Nah, jelas ya? Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah panjang DE. Panjang DE ini ya, kakak misalkan dengan X ya. Nah, gitu. Yang diminta adalah X. Maka kita perhatikan segitiga BED. Nah, cek ya. Cek segitiga BED. Nah, maka untuk menentukan nilai X ini, kita menggunakan apa? Konsep Pitagoras lagi. Nah, gitu ya. Maka kita menggunakan konsep Pitagoras. Oke. Berarti ya, alas kuadrat Pitagoras ya. Alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat.
ya, sisi miring kuadrat. Maka A-nya, alasnya adalah 10 kuadrat, tingginya adalah X kuadrat, sisi miringnya adalah 10 akar 2 kuadrat. Oke, nah 10 pangkat 2-nya ini kakak pindahin ke kanan, ya. Berarti 10 akar 2 dikuadratkan, hasilnya berapa? 200. 10 kuadrat jadi 100 ya. Nah, gitu. Maka pangkat 2-nya pindah. Pangkat 2-nya pindah menjadi akar pangkat 2. Berarti X sama dengan akar dari 100. Maka X-nya adalah 10. Maka jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, ini pembahasannya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 5. Sebuah bujur sangkar atau persegi ya, dan segitiga sama sisi. Ingat, segitiga sama sisi mempunyai keliling yang sama. Jika sisi segitiga tersebut 3 cm lebih panjang dari bujur sangkar, maka keliling bujur sangkar sama dengan berapa? Oke, coba kita lihat. Nah, kita ilustrasikan dengan seperti ini ya. Ada gambar persegi ya, dengan seluruh sisinya sama. Begitu juga dengan segitiga sama sisi, maka seluruh sisinya juga sama. Karena misalkan ya, perseginya kita misalkan dengan X seluruh sisinya, dan segitiganya kita misalkan dengan Y. Nah, di sini keterangannya katanya apa? Kelilingnya ini sama. Nah, rumus keliling itu kan kita tinggal menjumlahkan seluruh sisinya aja ya. Nah, maka kita dapat berarti 4X ya. Kelilingnya sama berarti 4 dikali X sama dengan 3 dikali Y. Oke? Nah, inilah yang kita simpan. Oke, ini kita simpan ya. Kemudian katanya, jika sisi segitiga 3 cm lebih panjang, artinya Y di sini, ya, Y di sini adalah 3 cm lebih panjang daripada bujur sangkar, maka X ditambah 3 ya sama dengan Y. Oke, nah ini kita tinggal menggantikan aja, kita tinggal substitusi ya. Substitusi yang ini, Y sama dengan X plus 3, kita substitusikan ke sana, kita ganti Y-nya. Berarti kita dapat 4X sama dengan 3 dikali dengan X plus 3 gitu. Berarti 3-nya masuk ya, 3-nya masuk, berarti 3X plus 9, 3X-nya pindah. Berarti 4X min 3X sama dengan 9, maka X sama dengan 9. Sekarang yang ditanya adalah keliling bujur sangkarnya. Tadi keliling bujur sangkar rumusnya apa? 4 kali X ya. Nah, gitu ya. Keliling sama dengan 4 dikali dengan X. Oke. X-nya itu adalah 9, berarti 4 dikali dengan 9. Maka kita dapat hasilnya adalah 36 cm. Oke. Maka kita dapat jawabannya adalah yang oke. Bisa ya? Bisa. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita masuk ke nomor 6. Ya, di sini berdasarkan gambar di bawah ini, nilai Y adalah berapa? Ya, coba dilihat sini ada segitiga. Ya, ada segitiga dan ada sudut tambahan di sini X plus 30 derajat. Nah, jika kita ingin menentukan nilai Y, maka nilai X di sini harus ditentukan terlebih dahulu. Ya, nah untuk mencari X yang di sebelah kiri sini, ya kita memerlukan bantuan dari 70 dan X plus 30 ini. Nah, hubungan antara mereka berdua, ya hubungannya apa? Ada yang masih ingat? Ya, berpelurus ya, saling berpelurus ya, saling berpelurus. Total seluruhnya sudutnya, jika dia berpelurus itu berapa? Berpelurus ya, maka totalnya adalah berapa? 180 derajat ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian lupa, cek lagi. Ini misalkan ada A, ini B ya, maka sifatnya adalah A ditambah B sama dengan 180 derajat. Oke ya, maka kita bisa hitung di sini, maka 70 ditambah X plus 30 sama dengan 180 ya, 180 derajat.
Nah, 70 tambah 30 kan 100. 100-nya pindahin ke kanan ya. Berarti X sama dengan 180 min karena pindah ya. Jadi 100 derajat. Terus X sama dengan 180 dikurangi 100, berarti 80 derajat adalah nilai X-nya. Gitu ya. Jadi kita dapat udah nilai X. Nah, total seluruh sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka kita bisa dapat ya, sudut X ditambah sudut Y ditambah 70 sama dengan 180 derajat ya. Nah, 70-nya kita pindahin dan nilai X-nya kita ganti dulu ya. Kita ganti dengan 80 ditambah Y ditambah 70 sama dengan 180. Nah, Y-nya sama dengan 80 tambah 70 adalah 150. Berarti 150-nya pindah ke kanan. Ya, 150-nya pindah ke kanan, 100 ya. Nah, maka nilai Y-nya adalah 180 dikurangi 150 adalah 30 derajat. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Kita lanjut. Ya, kita lanjut ke nomor 7. Perhatikan pasangan himpunan berikut ini. Ya, ada nomor 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 1 ini ada A sama B ya. Nah, bilangan cacah antara 0 dan 4. Ingat, ya karena di sini tandanya nggak ada sama dengan, berarti nanti mulainya dari angka setelah 0 dan berhenti sebelum 4. Gitu ya. Terus ini faktor prima dari 30. Nah, kita hitung dulu yang pertama ya. Tapi kita lihat dulu deh pertanyaannya. Dari pasangan himpunan tersebut yang dapat dibuat korespondensi satu-satu itu adalah apa ya? Nah, jadi korespondensi satu-satu ini syaratnya adalah ya, syaratnya itu himpunan A dan himpunan B itu banyaknya anggotanya itu sama. Ya, memiliki banyak anggotanya sama banyak. Ya, maka kita harus tentukan dulu nih satu-satu ya, semuanya ya. Oke, kita tentukan dulu untuk yang nomor 1 ya. Untuk yang 1A berarti bilangan cacah ya yang antara 0 dan 4, berarti 1, 2, 3 ya. Jadi kita mulai dari setelah 0 dan berhenti sebelum 4. Oke, faktor prima dari 30. Nah, kalau faktor prima dari 30 ya, kalian gunakan pohon faktor. Ya, 30 kalau terus di sebelah kanan ya. Nah, 30 kalau difaktorin berarti berapa nih? 215 gitu kan ya. 35 berarti 235. Kita tulis deh. 235. Oh, udah deh. Berarti ini sama ya. Nah, berarti ini satu benar. Ya, ini satu benar karena banyaknya anggotanya sama-sama 3 kan. Terus huruf vokal itu sama dengan berapa aja atau apa aja, yaitu A, I, U, E, O gitu kan ya. Terus bilangan asli kurang dari 4. Nah, bilangan asli kurang dari 4. Asli itu mulai dari angka berapa? Dari 1. Good. Berarti 1, 2, 3. Ya, karena kan kurang dari 4. Lanjut untuk yang K-nya. Yang K-nya ini A, B, C, D. Berarti udah selesai nih. Dan ini faktor dari 6. Faktor dari 6 itu berapa aja? Berarti kan nggak ada kalimat faktor prima ya. Kalau nggak ada tulisan faktor prima, cuman faktor aja seperti ini, berarti kita cari perkalian 6. Nah, 6 bisa dikali berapa aja? Berarti 1, 6, 2 sama 3. Nah, 1, 2, 3, 6 ini adalah faktornya. Gitu. Berarti 1, 2, 3, 6. Nah, berarti ini kan banyak anggotanya sama lagi ya. Berarti ini benar, ini salah. Oke? Nah, ini udah ada 1, 3. 1, 3 pasti 4. Berarti jawabannya yang B ya. Yang 4 ini nggak perlu dicari lagi ya, tapi kalau misalkan mau cari oke, nggak apa-apa. Tapi kan kita dikejar waktu ya. Kalau dikejar waktu, kalau udah ada 1, 3, lihat di opsi. Oh, 1, 3, 4. Oh, berarti yang B. Gitu ya. Karena yang lainnya kan nggak ada yang 1, 3 ya, kecuali ada yang 1, 3 juga. Begitu ya. Tapi boleh kalau misalnya gini, bilangan prima kurang dari 8, boleh deh kita cari ya. Kalau kurang yakin ya, bilangan prima kurang dari 8 yaitu berapa aja? 2, 3, 5, 7. Bener kan? Ada 4 ya. Ya, bilangannya juga sama-sama ada 4. Ada 4 juga. Berarti ini juga benar ya. Begitu caranya. Kita lanjut ke nomor setelahnya ya, nomor 8. Oke, kita masuk ke nomor 8. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 5:3.
Jika lebarnya 12 cm, maka perbandingan keliling persegi panjang terhadap luasnya adalah berapa? Artinya nanti ya, kita cari kelilingnya berapa, kita bandingkan terhadap luasnya. Oke, keliling dibandingkan dengan luasnya. Oke, di sini keterangannya udah ada diketahui nih ya. Diketahui perbandingan panjang dan lebarnya adalah 5:3. Dan lebar juga sudah diketahui 12. Maka ini enak ya, bisa kita hitung ya, bisa kita hitung. Jadinya panjang dibandingkan lebar ya 5:3. Nah, panjang yang sebenarnya ya, panjang sebenarnya itu adalah kita nggak tahu nih panjangnya berapa dibandingkan dengan 12 gitu kan ya. Nah, cara pengerjaannya gini. Kita turunin aja dari 3 ya, dari 3 ini ke 4, ke 4 ketahuan deh. Ya, dari 3 ke 12 berarti dikali berapa? Dikali 4. Nah, maksudnya gitu. Nah, lanjut. Berarti 5 juga sama. Ya, karena 5 ini kita mau tahu panjang sebenarnya berapa, maka kita kali 4 juga. Nah, biar sama ya. Berarti si panjang sebenarnya ya adalah berapa? Adalah 5 dikali 4, yaitu 20. Nah, kita udah dapat panjang sama lebar sebenarnya ya. Makanya kita pakai nanti ini. Yang atas ini hanya untuk perbandingan saja. Nah, kita pakai yang bawahnya saja. Oke, lanjut. Kita lanjut. Yang tadi keliling ya. Oke, kita hitung gini. Keliling banding luasnya. Nah, kelilingnya itu berapa rumusnya? Rumusnya apa? 2 dikali panjang ditambah lebar. Good. Nah, untuk luasnya ya kita semua tahu, yaitu panjang dikali lebar. Jadi kita masukin angkanya. Berarti 2 ya, 20 ditambah 12 dibandingkan dengan 20 dikali 12. Ya udah, kita hitung ya. Berarti 20 ditambah 12 32. 32 dikali 2 adalah 64. Kita bandingkan dengan 240 ya. Oke, 240. Udah, lanjut. Kita sederhanain deh. Sama-sama dibagi berapa kira-kira? Dibagi 8 dulu aja kali ya. Boleh, ini kita bagi dengan 8. Kita tulis di sebelah atas. Berarti 8:30. Gitu kan ya? Nah, ini masih bisa disederhanain lagi. Kita bagi lagi. Kita bagi dengan 2, yaitu 4:15. Jawabannya adalah yang C. Begitu ya? Bisa ya? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, nomor 9, penjabaran dari 2P min setengah dipangkatkan 2 adalah berapa? Nah, di sini ya, kakak mau jelasin dulu tentang konsep dasarnya. Ya, jadi ketika ada A ditambah B dikuadratkan, maka berubah menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kak, dapat A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ini dari mana? Ya, ini didapat ketika kalian ya kali pelangi. Nah, gitu ya. Ketika A plus B dikali dengan A plus B juga, kan caranya gitu ya, dikali gitu. Nah, untuk lebih cepatnya adalah dengan sifat ini. Nah, gitu ya. Dengan sifat ini akan lebih cepat. Nah, di soal ini kan negatif. Berarti kalau negatif gimana? Nah, A plus min ya, sorry. Min kita kurang. Nah, gitu. Berarti menjadi A kuadrat min 2AB. Tetap B-nya, B kuadratnya tetap positif. Bedanya cuma di tengahnya aja. Ya udah, sekarang kita ganti ya soalnya dengan 2P min setengah dipangkatkan 2. Ya udah, kita ganti A-nya menjadi 2P, B-nya menjadi setengah gitu ya. Maka 2P dikuadratkan min 2 dikali dengan 2P dikali dengan setengah ditambah dengan setengah dikuadratkan. Maka kita dapat 2P dikuadratkan menjadi 4P kuadrat min, nah 2 yang ini kakak coret ke bawah ya. Berarti min 2 dikali P, berarti min 2P. Gitu. Ya, setengahnya dikuadratin. Jadi berapa? Jadi 1/4. Good. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Gampang ya. Jadi jangan bingung kalau misalkan ada pecahan-pecahan kayak gini tuh pengerjaannya gimana. Ya kalau kalian nggak mau pakai sifat ini, boleh dikali pelangi kayak gini ya. Nah,
kayak sebelah kanan atas ini, boleh kalian cara pelangi seperti ini, cuma agak lama ya. Oke, itu dia. Kita lanjut. Oke, nomor 10, rumus sederhana dari 1 plus X per Y per 1 min X kuadrat per Y kuadrat adalah, nah, cara pengerjaannya ya, jangan dikerjakan satu-satu. Maksudnya jangan dikerjakan atasnya dulu dikerjakan gitu ya, terus dibagi dengan yang bawah, itu lumayan lama ya. Maka cara pengerjaannya adalah, kan kita nggak mau ada pecahan ya, kita nggak mau ada pecahan, apalagi ada pecahan dalam pecahan. Nah ini yang kita juga jangan sampai ya jangan sampai ada gitu. Maka nanti kita hilangkan si Y sama Y kuadratnya ini. Nah cara apa? Nah coba lihat ini ya, 1 ditambah X per Y per gitu ya, 1 min X kuadrat per Y kuadrat. Nah dengan cara apa kita bisa menghilangkan Y dengan Y kuadrat ini? Dengan cara dikali dengan sesuatu yang sama, yaitu adalah KPK-nya ya. KPK dari Y dan Y kuadrat adalah Y kuadrat. Maka semua yang di atas kita kalikan dengan Y kuadrat ya, semua ada di bawah juga sama, kita kalikan dengan Y kuadrat begitu. Maka kita dapat 1 dikali Y kuadrat adalah Y kuadrat, ditambah X per Y dikali dengan Y kuadrat, hasilnya adalah XY ya. Yang bawah kita kalikan dengan Y kuadrat semua, berarti Y kuadrat min X kuadrat. Nah gitu ya. Kemudian yang atas kita faktorkan, artinya kita keluarkan yang sama ya, kita keluarkan yang sama, yaitu Y-nya yang sama ya, Y-nya keluar, ini menjadi Y plus X, yang bawahnya ya penyebutnya adalah, ingat sifatnya. Nah kakak ingetin lagi, sifatnya ketika ada A kuadrat min B kuadrat menjadi ya A plus B dikali dengan A. Nah ini ya, ini sifat sisi kuadratnya ya. Oke, kita lanjut ya. Y kuadrat berarti ya udah kita tinggal ganti. Nah gitu ya, berarti Y min X Y plus gitu. Nah yang sama siapa? Yang sama adalah ini ya. Nanti kita coret. Maka jawabannya adalah Y per Y dikurang X. Jawabannya adalah yang A. Nah, bisa ya. Jadi nggak perlu kalian kerjakan satu-satu, atas dulu, bawah dulu, terus dibagi. Wah, itu lumayan lama ya. Maka dengan cara dikali seperti ini lebih cepat. Lanjut. Oke, nomor 11. Salah satu faktor dari 2x kuadrat plus 7x min 15 adalah berapa? Ya. Oke. Pertama, ya kalian harus bisa menentukan dulu ya jenis-jenisnya. Jadi dalam persamaan kuadrat ini kan babnya di persamaan kuadrat. Itu ada 4 jenis. Nah, ini masuk ke jenis keempat. Ya, yaitu jenisnya adalah seperti ini. Ya, ketika ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu ya. Nah, jika a-nya ini ya, a-nya ini tidak sama dengan 1. Ya, maka cara pengerjaannya adalah seperti ini ya. Cara pengerjaannya pertama adalah pinjam dulu. Nah, pinjam siapa? Pinjam si A ya. Pinjam A, kemudian kita cari pasangan. Nah, cari pasangan ya yang sesuai dengan B. Cari pasangan sesuai B. Nah, oke ya. Jadi pertama pinjam A, nanti caranya gimana? Nah, nanti caranya seperti ini. Nah, coba perhatikan. Pertama kita tulis soalnya nih ya, 2x kuadrat plus 7x min 15 gitu ya. Pertama adalah pinjam A, berarti A-nya ini kan 2 ya. Nah 2-nya ini kita pinjamkan dulu ya, 2nya ini kita pinjamkan dulu ke 15 ya. Dengan cara apa? Dikali. Nah dengan cara dikali. Nah kalau namanya pinjam itu kan berarti harus apa? Harus dibalikin ya, jangan pinjam doang tapi nggak balikin. Nah ini kita balikin nanti. Nah, kalau minjamnya dikali, berarti balikinnya dibagi. Ya, dibagi nanti. Oke. Setelah dipinjam atau dikali, terus dibagi. Dibaginya kapan nanti ya? Oke.
2-nya ini kita kalikan dulu ke belakang, berarti menjadi x kuadrat plus 7x min 30. Oke, sampai sini bisa ya? Nah, pinjam A-nya sudah selesai, di langkah yang pertama sudah selesai ya. Tinggal yang kedua, cari pasangan sesuai B. Maksudnya gimana? Nah, coba lihat. Artinya kita memfaktorkan si 30. Nah, 30-nya ini kita faktorkan. Kita cari perkalian berapa yang hasil 30. Berarti 1 dikali 30, 2 dikali 15 gitu ya. Terus 3 dikali sama 10, 5 dikali sama 6. Nah, kita cari dari pasangan-pasangan ini, pasangan mana yang sesuai dengan B. B itu maunya berapa ini? Maunya 7 kan ya? B itu kan sama dengan 7. Maka kita cari ya pasangan mana yang kira-kira bisa dibuat menjadi 7. Berarti yang ini ya. Nah, kita pakai 3 sama 10. Supaya jadi 7, berarti siapa yang negatif? Ya negatif adalah 3-nya ya. Nah, 3-nya negatif. Maka kita faktorkan ya. Kita faktorkan, kita tulis di sini X, di sini X. Nah, kotak yang ini, kotak-kotak yang di sini kita pindah ke sini ya. Pindah ke sini, kotak yang min 3 sama 10 pindah ke sini. Oke. Berarti jadinya min 3 sama plus 10. Ingat, tadi minjem. Berarti kita balikin di sini. Ya, balikin di sini. Min lagi per ya, sorry. Per 2, ini juga per 2. Oke, udah kita bagi. Yang nggak bisa dibagi, berarti kita kali ke sini. Nah, gitu ya. Kalau misalkan dia nggak bisa dibagi, 2-nya pindah ke sana. Berarti 2x min 3 dengan x plus 5. Inilah faktornya. Ya, kan diminta salah satu. Berarti kalau diminta salah satu, kira-kira jawabannya yang mana? Yang 2x min 3 ya. Jawabannya adalah yang A. Kayak gitu. Ya. Jadi cara pengerjaannya gitu. Kalau misalkan dia nggak bisa dibagi, ya ini kan 3 nggak bisa dibagi 2 ya. 2-nya pindahin aja ke sini. 2-nya pindahin ke sini. Kalau dia bisa dibagi, ya dibagi aja. 10 dibagi 2 gitu. Begitu ya. Jelas ya? Kita lanjut. Ya, oke, kita lanjut ke nomor 12. Himpunan penyelesaian dari 2x plus 5 dikali dengan x min 2 sama dengan 2x plus 5. Ya, jadi sebenarnya ini adalah materi tentang persamaan kuadrat. Cuman, ya ini bentuknya dipisah ya. Dipisah. Nah, untuk itu kita harus buka dulu kurungnya, baru kita selesaikan soal ini ya. Nah, untuk membuka kurungnya ini, berarti kita kali masuk. Ya, 2x dikali dengan x, 2x dikali dengan min 2, gitu ya. 5 dikali x, 5 dikali sama min 2. Nanti yang di sebelah kanan harus sama dengan 0, maka 2x plus 5-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, dengan berubah tandanya ya. Oke, kita masuk. Ya, kita kerjakan soalnya. Berarti gini ya, 2x plus 5 dikali masuk, berarti menjadi 2x kuadrat. Oke. Jadinya adalah 2x kuadrat, terus 2x dikali dengan min 2, berarti min 4x, gitu ya. Tugas 2x sudah selesai, sekarang tugas 5. 5 dikali x, ya 5 dikali x adalah 5x, good. 5 dikali min 2 adalah min 10, ya. Sama dengan 2x plus 5. Nah, 2x plus 5-nya kita pindahkan. Ya, ini kita pindahkan ke kiri. Nah, gitu ya. Berarti 2x kuadrat ya ditambah x. X ini dari mana? Dari penjumlahan ya. Min 4x ditambah 5x. Kemudian min 10. Ya, 2x plus 5-nya kita pindahin. Nah, gitu ya. Sama dengan 0. Kemudian kita hitung yang x sama yang x, yang angka sama yang angka ya. Maka kita dapat ya 2x kuadrat min x min 15. Nah, ingat cara penyelesaiannya, jika A-nya itu tidak sama dengan 1, maka A-nya kita pinjam dulu. Ya, A yang ini kakak pinjemin dulu ke belakang. Nah, kakak pinjemin, berarti jadinya dikali ya. X kuadrat min x min 30. Nah, baru deh kita cari pasangan. Cari pasangan yang sesuai dengan B. B-nya ini kan sama dengan min 1. Nah, kita cari B-nya yang sesuai dengan min 1 ya. Kita faktorkan si 30-nya ya. Oke, 30 adalah berapa kali berapa aja nih?
1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, dan 5 kali 6 ya. Maka yang selisihnya adalah 1, ya adalah berapa? Ya udah, kita pakainya 5 sama 6. Nah, gitu ya. Kita pakainya 5 dan 6 supaya jadi min 1. Yang negatif adalah si 6-nya. Nah, 6-nya ini pasti negatif. Ini 5-nya positif. Yaudah, kita faktorin sekarang. Berarti cara faktorinnya gini ya. Berarti ada X sama X ya, plus 5 min 6. Nah, kakak pindahin di sini ya ke sebelah kanan. Maka kita dapat, karena tadi kita pinjam si 2 ya, kita tadi pinjam 2, maka kita balikin. Nah, gitu ya, kita balikin. Berarti X plus 5 per 2 gitu. Terus dikali dengan X min 6 per 2 sama dengan 0. Oke ya, karena dia sama dengan 0, ya ini kan bisa kita jadi pecahan campuran ya. 5 per 2 nya berarti menjadi X ditambah 2,5 ya, 1 per 2 gitu. Kemudian X nya ya, X nya ini berarti menjadi min 3 sama dengan 0. Maka kita dapat, kita pindahkan ya, kita pindahkan karena semuanya sama dengan 0, kita bikin sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2 1 per 2 ya, atau X nya adalah 3 gitu ya. Jawabannya adalah min 2 1 per 2 dan 3 X. Maka jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, lanjut ke nomor 13. Dari barisan berikut ini ya, 1 3 2 5 4 7 8 4 PQ gitu ya. Jadi ditanya ada nilai P ditambah Q-nya. Nah, di sini kita harus menemukan polanya. Ini kan barisan ya, pola barisan dan deret babnya ya. Kita harus menentukan kira-kira P sama Q ini berapa ya, sehingga membentuk suatu pola. Nah, coba dilihat. Nah, gini ya. Coba kita lihat 1 3 2 5 4. 1 tambah berarti tambah 2 ya, nambah 2 kurang 1. Terus nambah 3 kurang 1. Nambah 3 kurang, oh ini berarti nggak bisa ya. Kita coba lengkap. Kalau kita lengkap berarti lengkap 1 ya. Berarti 1 kedua 1 2 4 8. 1 2 4 8. Kira-kira ngebentuk pola nggak? Ngebentuk ya. 1 2 4 8. Nah, berarti ini dikali 2 terus nih. Iya nggak? 1 dikali 2 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti 8 kali 2. Nah, taruh di Q. Dia. Berarti kita dapat pola yang pertama adalah lengkap 1 nih. Oke, bentuknya adalah dikali ya. Dikali 2. Ini juga sama dikali 2. Ini juga dikali 2. Ya, ini juga dikali 2 otomatis. Maka kita dapat nilai Q-nya. Ya, maka kita dapat nilai Q-nya adalah sama dengan 8 dikali 2 adalah 16. Kita simpan ya. Kita simpan untuk si Q-nya. Kita lanjut, berarti otomatis tinggal sisanya nih. Nah, tinggal sisanya aja. Ya kan? Jadi kita dapat ya untuk mencari P-nya kita pakai ini. Gitu. Nah, kita pakai si 3, 5, 7 dan seterusnya. Maka kita dapat angkanya adalah berapa? Dari 3. Nah, ini bertambah 2 ya. Ya kan, dari 3 tambah 2 5 gitu ya. Ini tambah 2, ini nambah 2, ini juga nambah 2. Berarti nilai P-nya adalah 7 ditambah 2 9. Maka kita dapat P sama Q-nya. Yang ditanya adalah P ditambah Q. Ya udah, P-nya adalah 9 ditambah Q. Q-nya adalah 16. Maka hasilnya adalah 25. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Bisa ya? Kita lanjut. Oke, kita masuk ke nomor 14.
seorang pedagang membeli 2 kuintal beras dengan tara 5%. Artinya tara di sini adalah tempatnya ya. Tempatnya itu adalah 5% dari 2 kuintal beras. Jika beras itu kemudian dijual dengan harga Rp468.000 dengan keuntungan 17%, maka beras itu dibeli si pedagang dengan harga berapa kilogramnya. Oke, jadi yang ditanya adalah modal, tapi dalam bentuk per kilogramnya. Artinya kita harus menemukan modalnya dulu. Modal si pedagang ini ya, bukan penjual, pedagang ya. Oke, modalnya itu berapa? Nanti kita bagi dengan 200 atau dengan 2 kuintal beras. Karena di sini mintanya per kilogram, berarti nanti kita bagi dengan 200 kilogram. Oke ya, kita cari keuntungannya. Oke, nah di sini keterangannya ya. Dijelaskan bahwasanya Rp468.000 ini ya, dia sudah mengalami keuntungan 17%. Ya, kalau misalkan modalnya kan kita nggak tahu nih, ini modal nih. Modalnya kita nggak tahu berapa, otomatis kalau modal itu berapa persen? 100% kan? Nah, kalau dia rugi berarti dia kurang dari 100%. Kalau dia untung berarti dia bertambah, artinya lebih dari 100%. Oke. Nah, karena dia untung 17%, maka ya di 468.000 ini adalah dia 100% ditambah 17%. Artinya ada 117%. Nah, jadi kakak pakai konsep perbandingan. Ini lebih mudah menurut kakak ya. Oke. Karena tanya modal, nah logikanya 468.000 aja dia sudah menerima atau mewakili ya 117%. Artinya kalau misalkan yang ditanya adalah 100%, maka ya kita pakai konsep perbandingan senilai, artinya dengan cara kali silang. Nah, nanti ini kita kali silang aja ya. Kita kali silang. Oke, kita kali silang. Persennya kita hilangin dulu. Oke, kita kali silang. Berarti 468 tambahin 05 ya. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 117 dikali modal. Nah, berarti kita bagi ya. Perkalian pindah jadi pembagian. Berarti 468 nolnya tambahin 5. Nah, gitu ya. Per 117 sama dengan modalnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ujungnya aja nih. 8 sama 7. Kira-kira 7 dikali berapa yang hasil belakangnya itu 8? Dikali 4 ya. Nah, dikali 4 bisa. Coba kita coba aja nih. Nah, 117 kita kali dengan 4. Nah, silakan dicoba. Hasilnya adalah 8, 2, 6, 4. Oke, berarti jawabannya benar ya, 4. Berarti ini adalah 400.000 adalah modalnya. Nah, modalnya ini untuk membeli berapa? Untuk membeli 200 kg. Yang diminta kan adalah modal per kilogramnya. Kita tinggal bagi aja. Berarti ya modalnya yang 400.000 tadi kita bagi dengan 200 kg. Maka modalnya adalah 2.000 per kilogramnya. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Jadi lebih mudah. Nah, nanti kalau misalkan soalnya dia mengalami kerugian, maka si 117% ini berhubung misalkan dia kerugiannya 17% misalkan. Ya berarti nanti 100% dikurangin dengan 17% kalau misalkan rugi. Kalau misalkan rugi ya. Kalau misalkan untung berarti ditambah. Nah, jelas sampai sini? Jelas ya. Jadi kita menggunakan konsep perbandingan. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke ya, kita lanjut ke nomor 15 ya. Jumlah 3 bilangan yang berurutan adalah 612. Jumlah bilangan yang terbesar ditambah bilangan yang terkecil adalah berapa? Nah, di sini ya, karena kan katanya bilangnya itu bilangan yang berurutan ya, bilangan yang berurutan. Maka kalau misalkan ya, kakak misalkan dengan bilangan berurutan itu adalah 1, 2, sama 3. Ini kan berurutan kan? Nah, kalau kakak misalkan X-nya itu adalah 2, berarti satunya berkurang 1. Berarti X min 1 dong. Nah, gitu ya. Terus angka 3-nya berarti adalah X plus 1.
Ya kan, karena kan 2 tambah 1 3 ya. Nah, ini adalah permisalan dari 3 bilangan berurutan tersebut. Nah, ini adalah ceritanya ya, bilangan 3 berurutan tadi ya kita anggap seperti X min 1, X, dan X plus 1. Jelas sampai sini ya? Nah, katanya jumlah mereka bertiga kalau dijumlahkan itu adalah 612. Ya udah kita jumlahin aja nih. Kita jumlahin ya. X min 1 ditambah X ditambah X plus 1. Nah, katanya jawabannya hasilnya adalah 612. Jadi kita hitung. X-nya ada berapa? Ada 3. Min 1 ditambah 1 habis. Ya udah, berarti kita tinggal bagi ya nilai X-nya ya. Berarti 612 dibagi dengan 3, maka nilai X-nya adalah 204 ya. Nah, 204. Ini adalah nilai X-nya. Berarti nilai X-nya ada di tengah-tengah. Iya nggak? Berarti tinggal dikurangin aja nih. Berarti angka yang pertama adalah 203. Kemudian 204. Gitu ya. Kemudian setelahnya adalah 205. Nah, yang ditanya sekarang adalah yang terbesar sama yang terkecil. Berarti kita jumlahin yang ini. Nah, kita jumlahin. Ya, kita jumlahkan. Ya udah, jadinya berapa tuh? 203 ditambah 205. Berarti jawabannya adalah 408. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Saya ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 16. Pada segitiga ABC diketahui sudut A 60 derajat, sudut B 30 derajat, dan panjang AC adalah 6 cm. Keliling segitiga ABC adalah berapa? Nah, di sini ya, ini adalah soal tentang Pythagoras ya. Di mana Pythagoras ini segitiganya kakak bagi 2. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 2. Yang pertama adalah sudutnya. Besar sudutnya itu adalah 45 sama 45. Artinya dia segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kalau 45 otomatis ini pasti 90 ya siku-siku. Nah, sisanya yang ini siku-siku, yang ini bisa 60, yang ini bisa 30. Oke. Nah, kalau misalkan dia 45 ya ini kan ada alas tinggi ya. Alas tinggi sama sisi miring. Nah, perbandingannya antara alas banding tinggi banding sama sisi miring, perbandingannya adalah 1:1 banding dengan akar 2. Inilah perbandingan untuk segitiga siku-siku sama kaki. Nah, di soal ini nomor 16 adalah jenisnya yang sebelah kiri. Ya, yaitu segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah 60 derajat. Berarti kakak langsung aja ke soalnya ya. Berarti ini sudut A, terus ini sudut B, ini sudut C. Nah, begitu. Dengan panjang AC-nya adalah 6 cm. Oke, dengan panjang 6 cm. Oke, yang diminta di sini ya, maka yang diminta kan kelilingnya. Berarti kita harus mencari tinggi, ya kita harus mencari tinggi sama sisi miringnya. Nah, perbandingannya gimana? Nah, perbandingannya untuk segitiga yang di sebelah kiri ini, perbandingannya adalah untuk alas banding tinggi banding sisi miring, perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Nah, inilah bentuk perbandingannya. Nanti teman-teman bisa cek lagi catatan-catatan ketika waktu masih kelas 8 ya, tentang bab teorema Pythagoras. Lanjut. Maka untuk mencari tinggi ya, kita untuk mencari tingginya kita pakai perbandingan ya. Berarti 6 ini kan alasnya kita bandingkan dengan 1. Kemudian tingginya adalah T, kita belum tahu ya. Terus adalah akar 3 berarti ya, perbandingannya akar 3. Terus sisi miringnya adalah sisi miring yang kita belum ketahui ya. Kemudian sisi miringnya sini adalah 2. Nah, kita tinggal kali silang.
untuk mencari T, nah ini ya, untuk mencari T, berarti kita kali silang. 6/1 sama dengan T per akar 3. Kita kali silang berarti T sama dengan 6/3. Gitu ya. Kemudian untuk cari sisi miringnya, cari sisi miring, berarti kita pakai yang ini ya, 6/1 sama SM per 2. Ya, 6/1 sama dengan SM per 2. Kita kali silang berarti SM, nah, SM sama dengan 6 dikali 2, 12. Nah, udah kita dapat. Nah, untuk mencari kelilingnya, namanya keliling itu kan berarti kan mengelilingi ya. Kita tinggal jumlahkan seluruh sisinya aja. Berarti alas ditambah tinggi ditambah sama sisi miringnya. Nah, alasnya tadi kita udah dapat 6. Tingginya adalah 6/3 dan sisi miringnya adalah 12. Berarti kita menjumlahkan 12 sama 6-nya aja ya. Kita jumlahkan dulu berarti 18 plus 6/3. Inilah jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Bayangan dari titik P yaitu M, N oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 3 dan garis Y sama dengan min 6 adalah P aksen 8,7. Nilai dari 2M ditambah 3N. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah bayangannya. Nah, ini harus tahu dulu sifatnya ya. Ini kan babnya tentang transformasi geometri, maka teman-teman harus bisa menguasai sifat dari pencerminan atau refleksi. Ya, yang direfleksikan oleh garis X sama dengan K gitu ya, atau Y sama dengan H nanti. Nah, ini harus diingat dulu sifatnya. Nah, kakak jelasin lagi, kakak ingetin lagi ya sifatnya. Ketika ada titik A, yaitu X, Y, yang dicerminkan oleh X sama dengan H misalkan, ya maka bayangannya adalah ya 2 dikali H dikurang X, Y. Jadi cara ngafalinnya itu ketika dia dicerminkan terhadap garis, ya dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka X-nya yang berubah, Y-nya tetap, gitu ya, Y-nya tetap. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika ada X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H juga misalkan, maka yang berubah Y-nya, X-nya tetap, gitu ya. X-nya tetap, Y-nya yang berubah, berarti 2H dikurang sama Y, gitu ya, jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya, kita masukin ke soalnya, berarti ada titik P, yaitu M, N, dicerminkan. Nah, dicerminkan terhadap X sama dengan 3, berarti yang berubah adalah X-nya, gitu ya. Yang berubah adalah X-nya. Berarti 2 dikali 3 dikurang sama X-nya. X-nya itu adalah siapa? X-nya adalah M. Nah, M, N. Karena dia nggak berubah ya. Oke, kita lanjut. Berarti P aksennya, ya, P aksennya ini adalah 6 min M, N. Nah, gitu ya. Ya, ini terus katanya dicerminkan lagi ya terhadap garis Y sama dengan min 6. Ya udah, kita cerminin lagi aja. Ya, kita cerminin lagi terhadap garis Y sama dengan min 6. Berarti kalau Y sama dengan min 6, yang berubah Y-nya, X-nya tetap, gitu ya. Maka nilai X-nya, kakak tulis di bawah aja ya, samping aja deh. P aksen karena dia 2 kali ya, 2 kali pencerminannya. Berarti X-nya tetap, X-nya adalah 6 min M. Nah, rumusnya kan tadi 2 dikali H, H-nya itu adalah min 6 dikurang sama N, gitu, sama dengan titiknya itu adalah berapa tuh? P aksennya adalah 8,7. Nanti kita sama dengankan ya, kita bikin sama dengan hasilnya nanti berapa. Oke, berarti kita dapat P aksennya adalah 6 min M, terus min 12 min N. Nah, dia akan sama dengan 8,7. Ya udah, kita sama denganin aja. Ya, kita sama denganin. Berarti kalau terus di atas aja ya. Nah, 6 min M sama dengan 8. Berarti 6 min 8 sama dengan M gitu ya. Kalau pindahin, berarti hasilnya adalah min 2. Ini M-nya.
Terus untuk n-nya, nah kita sama denganin lagi. Min 12 min n sama dengan 7. Kita pindahin. Min 12 min 7 sama dengan n, berarti min 19 ya. Min 19 sama dengan n. Yang diminta di sini adalah 2m ya, 2m ditambah 3n. Ya, berarti 2 dikali min 2 ditambah 3 dikali min 19. Berarti min 4, min ya, karena kan 3 dikali sama 19 ya, plus kali min. Berarti ini berapa? 57. Nah, min 4 min 57 hasilnya berapa? Min 61. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Bisa ya? Jadi harus hafal sifatnya dulu, dan pengerjaannya selalu seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 18 ya. Ini dia nih, soal tentang logaritma, log-logan. Nah, gitu ya. Jadi materi logaritma ini ya adalah materi pengayaan di kelas 9, artinya adalah materi yang ada di SMA, ya materi kelas 10. Nah, cuman dipelajari di beberapa sekolah di SMP. Ya, ada di sebagian besar di sekolah ya SMP itu mempelajari logaritma dasar. Ya, contohnya seperti soal yang ada di layar ya. Oke. Nah, mungkin kakak jelasin dulu ya logaritma itu seperti apa, ya dasarnya seperti apa. Nah, ini kakak bahas ya. Jadi, logaritma itu adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Nah, misalkan kakak punya gini. Misalnya kakak punya 3 pangkat 2, hasilnya berapa? Ya, 9 ya. Nah, kalau 3 pangkat 2 sama dengan 9 ini, kakak ubah bentuknya menjadi bentuk logaritma, maka bentuknya adalah seperti ini. 3 log 9 sama dengan 2. Artinya, 3 dipangkatkan berapa supaya hasilnya adalah 9? Berarti dipangkatkan oleh 2. Jelas sampai sini? Nah, misal kakak punya ya 4 pangkat 3 sama dengan 64. Berarti kalau diubah ke dalam bentuk logaritmanya gimana? 4 log 64 sama dengan 3. Nah, sampai sini bisa ya? Sampai sini bisa? Oke, inilah sifat dasarnya. Nah, Kak, kalau misalkan nggak ada angka 4 dan 3-nya, itu gimana? Seperti soalnya. Nah, di soalnya itu kan log 27 sama dengan 6P. Ini gimana cara pengerjaannya? Nah, maka ketika dia tidak ada, yang kakak kotakin ini misalkan nggak ada ya. Nah, ketika basisnya ini tidak ada, ya maka ya kita anggap dia menjadi 10. Contoh, kakak punya log dari 100. Nah, jadi kotak ini kan nggak ada angkanya ya. Kalau di sini kotak ini nggak ada angkanya, maka kita anggap jadi 10. Berarti kita bacanya gini, 10 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 100. Berarti dipangkatkan berapa? Dipangkatkan oleh 2. Nah, gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, berarti kalau log dan seterusnya, nanti kakak jelasin dulu sifatnya ya sebelum kita masuk untuk membahas soal nomor 18 ini. Ya, jadi kakak bahas dulu materinya. Nah, sifat-sifatnya ya. Sifat dasar logaritma ya. Sifat logaritma. Nah, coba dilihat. Jadi kalau misalnya kakak punya, ya syaratnya A-nya harus sama ya. Misalnya gini, A log B ya ditambah dengan A log C, maka hasilnya adalah dikali. Jadi kalau penjumlahan ya berarti dia B sama C-nya dikali, gitu ya. Berarti A log BC. Nah, gitu ya. Jadi kalau ditambah berarti BC-nya ini dikali. Nah, sebaliknya ya. Kalau misalkan dikurang berarti dibagi. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan dikurang, syaratnya A-nya harus sama ya. Syaratnya harus sama. Berarti ini A log B per C. Sampai sini bisa ya? Oke, kita masuk lagi ke sifat berikutnya. Ya, kalau misalkan ada A log
B pangkat N. Maka nilai N-nya yang kakak lingkarin ini, dia pindah ke depan. Oke, berarti menjadi N dikali dengan A log B. Nah, sampai sini bisa ya? Oke, kita lanjut lagi ke sifat berikutnya. Kalau misalkan ada A log A, nah, berarti dia sama dengan 1. Ya kan, kayak 5 log 5. 5 dipangkatkan berapa supaya jadi 5, kan gitu bacanya ya. Maka dia adalah 1. Oke, kita lanjut ke nomor soalnya ya. Oke, coba dilihat. Di sini ada soalnya log 27. Ya, log 27 sama dengan berapa? Nah, di sini ya log 27, maka ganti warna dulu. Nah, log 27 katanya sama dengan 6P. Nah, gitu ya. Yang diminta ini kan, yang ditanya adalah log 9. Nah, log 9 ini, log 9, ya, kalau kakak sederhanakan, berarti kan sama aja log 3 pangkat 2, betul nggak? Gitu kan? Nanti 2-nya ditaruh ke depan pakai sifat yang ini nih, pakai sifat kakak checklist ya. Nah, yang ini. Kita pakai sifat yang ketiga. Maka 2-nya kita taruh ke depan. Begitu ya. Berarti menjadi 2 dikali log 3. Nah, ini yang ditanya. Nah, nanti kita bikin gimana caranya supaya ada log 3 di sini. Nah, gitu ya. Oke, coba dilihat. Ini log 27. 27 itu sama dengan berapa pangkat berapa? Masih ingat? 27 adalah 3 dipangkatkan oleh 3 sama dengan 6P. Nah, gitu ya. Ingat, kita pakai sifat yang tadi, kakak tulis aja lagi. Nah, ini kita menggunakan sifat ya. Ketika ada A log B pangkat N, berarti menjadi N dikali A log B. Bisa ya? Maka si 3-nya ini kakak pindahkan ke depan. Oke? Kakak pindahkan ke depan. Berarti menjadi 3 dikali A log 3. Sama dengan 6P. Oke, perkalian kalau pindah jadinya apa? Jadinya pembagian. Maka kakak dapat log 3 sama dengan 6P dibagi 3. Gitu? Kita coret deh 6 sama 3-nya. Berarti kita dapat log 3 sama dengan 2P. Nah, inilah info yang kita butuhkan. Oke? Maka yang ditanya tadi kan log 9 ya. Nah, yang ditanya ini kan. Ya udah kita tinggal ganti deh. Berarti 2 ya dikali log 3. Log 3 itu sama dengan berapa? 2P. Betul. Berarti ini 2P ya. Berarti jawabannya adalah 2 dikali 2P. 4P jawabannya. Maka kita dapat jawabannya adalah yang C. Begitu ya. Oke. Ternyata mudah ya kalau misalkan belajar logaritma. Nah, nanti untuk lebih detailnya lagi, silakan tanyakan ke gurunya matematika di BP masing-masing ya, di cabang masing-masing. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika titik A 9,8 dicerminkan terhadap garis X sama dengan M plus 3, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 2N menghasilkan bayangan A aksen min 3, min 4. Ya, maka nilai dari M dikurang N itu sama dengan berapa? Nah, ini ya sifat pencerminan terhadap garis X sama dengan H ya, ini sudah kakak bahas di nomor 17 tadi ya. Di nomor 17 kakak sudah menjelaskan sifat-sifatnya, maka ini kakak tinggal teruskan saja ya. Oke, coba dilihat sifatnya, kakak tulis lagi. Kalau misalkan ada titik X ya, X, Y ya dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka yang berubah adalah X-nya, Y-nya tidak perlu berubah ya. Maka rumusnya adalah 2H ya dikurang X, Y. Jadi Y-nya tetap. Begitu ya. Begitu juga kalau misalkan Y sama dengan H. Ya, kalau misalkan X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan H juga, maka yang berubah hanya Y-nya saja. Ya, X-nya tetap. Maka
maka kita dapat 2H min Y. Begitu ya. Oke, sekarang kita aplikasikan ke dalam soal. Nah, coba dilihat sini. Kalau misalkan kakak punya titik 9, ya, 9, min 8 dicerminkan terhadap ya X sama dengan M plus 3, gitu. Berarti ya yang berubah hanya X-nya saja. Nah, gitu ya. Oke, kita tulis dulu. Berarti 2 dikali dengan ya ini ya, si H-nya, yaitu M plus 3, ya. M plus 3 dikurang dengan 9. Nah, Y-nya tetap ya. Nah, tetap min 8. Sampai sini bisa? Bisa ya? Oke, kita lanjutin lagi. Berarti ini jadi 2M ditambah 6, ya, ditambah 6 dikurang 9, min 8. Nah, kita dapat 2M min 3. Ini adalah nilai X-nya ya. Oke, kita lanjut. Dari soal ini, ya, dari titik yang sudah kita dapatkan, yang ini ya, yang kakak garis bawahi, ya, dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan 2N. Ya udah, kita terusin lagi ya. Nah, berarti 2M min 3, min 8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2N. Kita kerjakan dulu ya, maka yang berubah hanya Y-nya saja. Lanjut, berarti 2M min 3, ya, 2 dikali 2N dikurang min 8. Nah, sifatnya gitu ya. Oke, lanjut, berarti 2M min 3, nah ini 4N, ya, 4N ditambah 8. Oke ya. Nah, ini kan hasilnya bayangannya katanya min 3 ya. Bayangannya adalah min 3, min 4. Jadi kita sama dengan ini aja. Ya, berarti 2M min 3 sama dengan min 3. Kita pindahin ya, min 3-nya berarti 0. Berarti 0, M-nya adalah 0. Ini nilai M-nya. Kemudian kita coba yang N-nya, kita masukin. Ya, berarti 4N ditambah 8 sama dengan min 4. Berarti 4N sama dengan min 4 min 8. 4N sama dengan min 12. Ya, N-nya adalah min 3. Maka kita sudah dapat nilai M dan N-nya. Yang ditanya adalah M dikurang N. Nah, M-nya adalah 0 dikurang min 3. Maka hasilnya adalah 3. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Jadi ini hanya variasi soal aja. Cara pengerjaannya sama, ya, yang berubah hanya X-nya. Jika dia X sama dengan H, begitu juga dengan Y, maka Y-nya saja yang berubah. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Oke, nomor terakhir, ya, nomor 20, jika nilai minimum dari fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 4m adalah min 1, maka nilai m adalah berapa? Nah, di sini ya, ini kan yang diketahui adalah nilai minimum. Ingat, ini materi tentang fungsi kuadrat kelas 9 ya. Jadi kalau nilai minimum atau nilai maksimum atau nilai ekstrim atau nilai terbesar, nilai terkecil, itu semua ya adalah tentang y puncak ya. Tentang y puncak dalam suatu fungsi kuadrat. Maka kita gunakan rumus y puncak. Nah, ingat ya, untuk titik puncaknya gitu ya. Nah, ini buat mereview lagi. Titik puncak itu kan ada XP sama YP ya. Ya, ada X puncak sama Y puncak. Nah, untuk X puncaknya ini bahasa lainnya adalah sumbu simetri. Oke. Ini adalah sumbu simetri. Kalau misalkan Y puncak, nah bahasa lainnya itu adalah bisa nilai minimum atau maksimum. Kemudian ada lagi misalkan nilai optimum. Nah, bahasa lainnya seperti itu ya. Nah, karena di sini adalah nilai minimum yang diketahui, maka ya kita gunakan rumus Y puncak. Kalau rumus X puncak kan rumusnya masih ingat? Nah, rumusnya adalah min B per 2A. Inilah rumusnya. Kalau misalkan Y puncaknya baru rumusnya apa? B kuadrat min 4AC
per min 4A. Nah, kita gunakan rumus yang sebelah kanan ini ya. Kita gunakan rumus yang puncak. Maka jawabannya sama dengan min 1 kan tadi ya. Min 1. Udah deh. Kita tinggal tentuin kira-kira A, B-nya berapa, A, B, C-nya berapa ya. Oke, kalau kita lihat di sini yang menjadi A-nya ini kan ini ya. Ini A, yang ini B, ini C. Kita fokus ke koefisiennya atau angkanya ya. Maka kita dapat nilai A-nya ya, nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 4M. Oke ya. Udah kita masukin aja nih, B-nya 6, berarti 6 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya adalah 1, C-nya adalah 4M. Nah, lanjut per min 4A, A-nya adalah 1 ya, sama dengan min 1. Nah, min 4 ini kita kali ke kanan ya. Jadi hasilnya nanti jadi positif 4 ya. Berarti ini 36 min 16M berarti ya. Min 16M sama dengan 4. Gitu. Kita pindahkan min 16M-nya ke kanan dan 4-nya ke kiri. Berarti kita dapat 36 dikurang 4 sama dengan 16M. Kita bagi deh ya. 32 sama dengan 16M. Berarti 32 per 16 sama dengan M. Maka hasilnya nilai M-nya adalah sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke. Nanti kalau misalnya ditanya adalah sumbu simetri, kita gunakan rumus yang ini. Ya, karena ini yang diketahui adalah nilai minimumnya, maka kita gunakan rumus Y puncaknya. Seperti itu ya. Oke. Udah selesai ya untuk pembahasan soal tryout.